Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi di video Miss di kelas tematik tema 4 kelas 5 SD. Seperti biasa, sebelum belajar kita harus melakukan yang pertama, persiapan belajar. Seperti biasa, anak-anak Miss sudah hafal. Setelah selesai persiapan belajar, silakan anak-anak Miss membaca doa sebelum belajar. Hari ini kita belajar PPKN tema 4, subtema 2, maaf ya itu huruf U-nya hilang. Pembelajaran 3, 4, dan 6 bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Oke, kita masuk ke pembelajaran 3 tentang tanggung jawab sebagai masyarakat dalam pengambilan keputusan. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab di lingkungannya. Beberapa tanggung jawab warga masyarakat misalnya saling menghormati dengan tetangga, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, menolong tetangga yang kesulitan nih wajib nih. Tanggung jawab maksudnya berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara atau voting. Maksudnya itu tadi kalau mereka sedang berembuk atau mereka sedang musyawarah nih, tapi tidak dapat kesepakatan di antara mereka. Jadi untuk menyelesaikan kesepakatan itu dilakukanlah voting atau pemungutan suara. Pengambilan keputusan dapat dilakukan untuk menyelesaikan beberapa masalah, misalnya memilih ketua RT atau RW, menentukan jadwal kerja bakti dan ronda atau siskamling di lingkungan kita, menentukan acara HUT kemerdekaan RI. Nah, ini 3 acara ini yang biasanya dilakukan dibuat musyawarahnya untuk melakukan acara tersebut. Yang paling sering sih ini HUT kemerdekaan RI ya, yang paling besar kita sering lihat. Sebagai seorang siswa, kamu memang belum memiliki hak dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT atau RW karena kita masih kecil, jadi suara kita tidak berpengaruh. Namun, kamu dapat turut berperan aktif dalam beberapa kegiatan, misalnya bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah. Nah, tuh, jadi kamu bisa ikut berpartisipasi dalam bergotong royong. Selanjutnya, mengamati jalannya pengambilan keputusan, tapi harus dengan tertib ya. Jika kita ingin ikut mengamati musyawarah itu, ada baiknya kita diam, duduk yang rapi, tertib, tidak membuat keributan, karena kita kan mau mengamati. Kita mau lihat gimana sih musyawarah pemilihan RT dan RW itu gitu. Jangan membuat ribut. Selanjutnya, membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Tetap jika kita ingin membantu dengan cara yang tertib, jangan malah berebutan ngambil ini, jangan malah berebutan. Tetap harus dengan yang tertib. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4 tentang tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Nah, sebenarnya tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah sudah pernah kita pelajari juga di tema 3. Namun, kita pelajarin lagi agar kita lebih sering mengingat lagi. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Selain di masyarakat, sebagai siswa, kamu juga memiliki tanggung jawab di sekolah. Nah, kalau kita ini sebagai siswa, misalnya anak SD nih, di masyarakat namanya kita ini warga. Tapi kalau di sekolah nama kita siswa. Contohnya, 1. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. 2. Menjaga kebersihan sekolah. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas. 3. Mengikuti acara di sekolah. Misalnya, upacara bendera atau lomba antar kelas.
Keempat, berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Nah, kita masuk ke pembelajaran 6 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sebagai seorang pelajar, kamu memiliki tanggung jawab. Salah satu tanggung jawabmu adalah melaksanakan tugas yang diberikan guru. Ini sebagai seorang siswa ya, bukan di rumah. Ini di lingkungan sekolah. Berikut contoh bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. 1. Mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. 2. Mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan keputusan bersama. 3. Mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nih, waktu yang sering ngumpul telat-telat nih, berarti kalian belum melaksanakan tanggung jawab kalian untuk mengumpulkan tugas, untuk melaksanakan tugas. Diingat ya. Nih, kita lihat di gambar mereka sedang apa. Kalau kita lihat sekilas nih, mereka nih sedang melakukan gotong royong membersihkan kelas. Berarti sedang melakukan piket kelas. Kelompok Lani sedang melakukan piket kelas. Nah, benar kan? Piket kelas merupakan salah satu tanggung jawab kelompok. Setiap anggota kelompok Lani melakukan tugasnya masing-masing. Ada yang menyapu, ada yang mengelap kaca, ada yang mengelap meja guru, dan mereka melakukan tugasnya dengan bersungguh-sungguh. Nah, semoga anak-anak Miss bisa paham materi hari ini. Semoga kalian melihat videonya sampai akhir. Dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.